286 dari kelas PSH. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang distribusi sampling. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu populasi. Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian tertentu dari populasi yang menjadi perhatian. Populasi ada dua. Yang pertama populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Nah, di sini definisi sampling adalah cara pemilihan sampel dari populasi yang akan diteliti. Dan distribusi sampling adalah kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Distribusi sampling itu ada 4. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dan sampelnya. Ini rumus dari distribusi sampling rata-rata. Populasi tidak terbatas dilambangkan dengan N kecil per N besar kecil sama 5%. N kecil ini adalah sampel, sedangkan N besar ini adalah populasi. Sedangkan populasi terbatas dilambangkan dengan sampel per populasi besar dari 5%. Rumus dari rata-rata dari populasi tidak terbatas yaitu dilambangkan μ X bar sama dengan μ. Populasi tidak terbatas dari rumus rata-rata yaitu μ X bar sama dengan μ. Sedangkan rumus standar deviasi dari populasi tidak terbatas dilambangkan dengan tau X bar sama dengan tau per akar M. Sedangkan pada populasi terbatas dilambangkan dengan tau X bar sama dengan tau per akar dari M dan dikali dengan akar M dikurang populasi dikurang sampel per populasi dikurang 1. Sedangkan rumus dari nilai baku dari populasi tidak terbatas yang dilambangkan dengan Z sama dengan X bar dikurang μ X bar per tau X bar. Begitu sama dengan populasi terbatas juga dilambangkan dengan Z sama dengan X bar dikurang μ X bar per tau X bar. Supaya lebih memahami rumus yang dijelaskan tadi, kita masuk ke contoh soal. Yaitu soalnya ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Sedangkan distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasinya 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian diambil sampel sebanyak 25 baterai. Jadi pertanyaannya, hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Sebelum kita jawab dari soal tadi, kita harus dibuat dulu diketahuinya. Rata-ratanya 35 yang dilambangkan dengan μ, sedangkan standar deviasinya 5,5 jam yang dilambangkan dengan tau dan sampelnya sebanyak 25 baterai yang dilambangkan dengan N kecil. Jadi pertanyaannya, probabilitasnya X bar besar sama 36. Kenapa besar sama dari 36?
Karena pertanyaannya, hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Jadi jawab nih, rata-rata kita terlebih dahulu mencari rata-rata. Rata-rata nu X bar sama dengan nu sama dengan 35. Sedangkan standar deviasinya sama dengan to per akar dari n. To-nya sudah diketahui 5,5 dan sampelnya juga diketahui, itu akar 25 dan hasilnya 1,1. Dan nilai bakunya yang dilambangkan dengan Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per to X bar. X barnya 36 dan mu X barnya 35 dan to X barnya 1,1. Maka hasilnya jika sudah dikurangkan dan dibagi menjadi 0,91. Sebelum kita membuat kurva, kita dulu membuat luas sebelah kanan nolnya itu 0,5000 dan luas antara 0 sampai Z-nya tuh Z-nya adalah 0,91. Untuk mengetahui luas antara 0 sampai Z-nya itu di 0,91 itu dilihat dari tabel Z. Maka hasilnya 0,3196. Hasilnya luas sebelah kanan Z. Kenapa dia dikurang? Karena dia positif. Positifnya arah ke sebelah kanan. Maka hasilnya 0,5000 dikurang 0,3196 menjadi 0,1804. Ini kurvanya yang diarsir sebelah kanan karena dia positif. Kesimpulannya, dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai dari 36 jam adalah 0,1804 atau dikalikan dengan 100% menjadi 18,04%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Kunesa dengan NIM 332280. Di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi sendiri ialah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Dalam rumus proporsi tidak terbatas, n per n besar kecil sama 5%. Dalam proporsi terbatas, n per n besar 5%. Untuk rumus rata-rata proporsi tidak terbatas, mu x per n sama dengan pi. Untuk dalam proporsi terbatas, mu x per n sama dengan pi. Sedangkan rumus standar deviasi proporsi tidak terbatas, to x per n sama dengan akar dari pi buka kurung 1 kurang pi tutup kurung per n. Dalam proporsi terbatas, to x per n sama dengan akar dari pi buka kurung 1 kurang pi tutup kurung per n dikali akar dari n besar kurang n kecil per n besar kurang 1. Dalam nilai baku, untuk rumus nilai baku proporsi tidak terbatas, Z sama dengan X per N kurang mu X per N per to X per N. Sedangkan proporsi terbatas, Z kurang X per N kurang mu X per N per to X per N. Setelah kita mengetahui beberapa rumus dari distribusi sampling proporsi, di sini saya mempunyai satu contoh soal seperti sebuah bakiri store bir menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi
terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Dari soal kita bisa diketahuinya N sama dengan 180, P sama dengan 20%, dan di sini kita jadikan bilangan desimal yaitu 0,20. Untuk ditanyanya P buka kurung X per N kecil 15% tutup kurung. Setelah kita diketahui dan pertanyaannya, maka kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus rata-rata proporsi tidak terbatas. New X per N sama dengan P sama dengan 0,20. Terus untuk mencari tau X per N nya, kita bisa menggunakan standar deviasi proporsi tidak terbatas, dan kita akan memasuki angka dalam rumus tersebut, yang mana di 0,20 1 kurang B 1 kurang 0,20 hasilnya 0,80 per N, yang dimana 180 hasilnya 0,0298 14239. Untuk mencari Z nya, untuk menentukan Z nya, kita bisa menggunakan nilai baku proporsi tidak terbatas, dan kita akan terus memasuki angka di dalam rumus tersebut, yang dimana X per N nya 0,15, terus new X per N nya 0,20, dan tau X per N nya 0,02981434239, terus dibagi sama dengan 1,68. Nah, Z sama dengan X per N. Untuk nilai Z nya, kita bisa menggunakan nilai baku proporsi tidak terbatas. Xn nya ialah 0,15 ulang lagi. Untuk menentukan nilai Z, maka kita bisa menggunakan rumus nilai baku proporsi tidak terbatas atau proporsi terbatas, yang dimana Z sama dengan X per N kurang new X per N per tau X per N sama dengan 0,15, yang dimana dapatnya dari 15% menjadikan bilangan desimal, kurang 0,20 yaitu nilai dari sini, per 0,029814239 yaitu hasil dari tau X per N. Maka hasilnya adalah min 1,68. Setelah kita menentukan nilai Z, maka kita dapat membuat kurva. Sebelum menentukan kurva itu, maka kita harus mencari luas sebelah kiri 0, yang sama dengan 0,5000. Dan untuk menentukan luas antara 0 sampai Z, kita ini bisa dilihat dari tabel Z dengan patokan 1,68, maka hasilnya 0,4535. Terus setelah mengetahui dua ini, luas sebelah kiri Z hasil kurang dari 0,5000 kurang 0,4535, hasilnya 0,0465. Setelah kita mengetahui luasnya, untuk menentukan nilai Z, maka kita harus melihat dari nilai Z itu sendiri. Yang mana di sini hasilnya min, maka diletakkan di sebelah kiri. Dapat hasilnya bisa dilihat dari luas sebelah kiri Z, yaitu 0,0465. Setelah kita dapat kurva, maka kesimpulannya probabilitas bahwa di antara 140 orang yang masuk ke toko pelanggan yang mereka beli kurang dari 15% adalah 0,0465 atau 4,65%. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, selain dari Mas Roja dengan NIM 332285 ini melanjutkan materi selanjutnya, yaitu distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi. Pengertiannya adalah distribusi sampling adalah kumpulan nilai-nilai yang statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Distribusi sampling selisih rata-rata kumpulan bilangan-bilangan yang bisa merupakan selisih rata-rata dan dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang besar, yaitu N1, N2 besar dari 30, maka rumus Z-nya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dalam kurung dikurang new X bar 1 dikurang X bar 2 per to X bar 1 dikurang X bar 2, di mana rata-rata meannya new X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan new 1 dikurang new 2. Yang B-nya simpangan baku atau standar deviation, yaitu to X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan dalam kurung to kuadrat 1 per N1 ditambah to kuadrat 2 per N2 jika to kuadrat 1 dan to kuadrat 2 tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Berikut contoh soalnya, yaitu pegawai perusahaan Global Network pasien pada divisi inspeksi pengembangan mempunyai gaji rata-rata sebesar 43.000 US dollar per bulan, dan sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji 3.750 US dollar per bulan. Gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembayaran 5.000 US dollar, 52.000 US dollar, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar 9.500 US dollar. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pengembangan bongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari 500 US dollar? Yaitu diketahui divisi inspeksi pengembangan new satunya sama dengan 4.300 US dollar, to satunya sama dengan 52.000 US dollar, new satunya sama dengan 92.000. Divisi inspeksi pengangkutan new satunya adalah 3.750 US dollar, to satunya 9.500 US dollar, new duanya adalah 75. Ditanyanya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 besar dari 500. Jawabannya yaitu new X bar 1 dikurang new X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan new 1 dikurang new 2 sama dengan 4.300 dikurang 3.750 sama dengan 550. Nah, to X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan dalam kurung to kuadrat 1 per N1 ditambah to kuadrat 2 per N2. Yaitu masukkan dari hasil yang diketahui tadi sama dengan dalam kurung 52.000 per 90 ditambah 19.500 per 75. Jika dipapatkan dalam kurva, yaitu beginilah hasilnya karena dia minus, terdapat di sebelah kiri, yaitu di sebelah kiri dari kurva tersebut. Inilah jadinya yang diarsir dari bagian dari sebelah kiri ke kanan. Nah, jika dipapatkan luas kanan 0 sama dengan 0,5 ribu, yaitu luas dari 0 sampai
sampai ke Z yaitu sama dengan luas kanan 0 yaitu 0,5 ribu. Luas 0 sampai Z yaitu 0,4573. Untuk mencari luas kanan Z ditambahkan yaitu hasilnya 0,9573 atau jika dipersenkan yaitu 0,9573 dikali 100 yaitu 95,75. Baik, perkenalkan nama saya Nirina Sroja, NIM 33222285. Ini memaparkan materi distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi adalah kekumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter buah populasinya. A. Rata-rata proporsi. Rumusnya yaitu NIO X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan V1 kurang V2. Yang B yaitu simpangan baku proporsi. X1 per N1 dikurang X2 per N2 dalam kurung V1 dikurung 1 dikurang V1 tutup kurung per N1 ditambah V2 dalam kurung 1 dikurang V2 dan tutup kurung per N2. Jika N1 N2 besar dari 30, rumus Z-nya adalah dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 tutup kurung dikurang new X1 per N1 dikurang X2 per N2 per X1 per N1 dikurang X2 per N2. Jika P1 dan P2 tidak diketahui dan dianggap sama, maka V1 sama dengan V2 sama dengan P sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2. Sehingga X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan dalam kurung P X dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung X buka kurung lagi 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Berikut adalah contoh soalnya yaitu soalnya Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan memperoleh dalam sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing